Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Peternakan UIN Susteria. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pengamatan kualitas sel spermatozoa dan sel ovum. Sel sperma adalah suspensi yang di dalamnya terdapat spermatozoa dan berbagai komponen yang disekresikan oleh kelenjar aksesori yang terletak pada organ reproduksi jantan. Secara umum, komponen semen dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sel spermatozoa dan fase cair dalam semen atau sering disebut seminal plasma. Kemudian yaitu sel ovum. Sel ovum adalah sel reproduksi yang dihasilkan dari ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Hewan dan tumbuhan menghasilkan sel telur. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kandang jepit, 1 unit vagina, pompa tangan, batang pengadu, termometer, tabung penampung semen, lap bersih, gunting, dan kertas tisu. Sedangkan bahan yaitu ternak jantan, sapi atau domba, ternak betina yang sedang birahi lebih baik, kemudian air hangat dan pelicin. Teknik penampungan semen. Semen dapat ditampung melalui beberapa metode, seperti yang pertama yaitu metode pengurutan. Metode penampungan semen melalui pengurutan dapat diterapkan pada ternak besar dan pada ternak unggas. Pada ternak besar, metode pengurutan ampulas pas difference diterapkan apabila hewan jantan tersebut memiliki potensi genetik tinggi, akan tetapi tidak mampu melakukan perkawinan secara alam. Vagina tiruan. Penampungan semen menggunakan vagina tiruan merupakan metode yang paling efektif diterapkan pada ternak besar ataupun ternak kecil yang normal dan libidonya bagus. Pemeriksaan makroskopik. Yang pertama yaitu volume. Ambil tabung semen hasil penampungan sebelumnya. Kemudian amati volume semen melalui skala yang tertera pada dinding tabung penampung. Setiap kali ejakulasi sapi jantan umumnya menghasilkan 5-8 mili. Domba 0,8 sampai 1,2 mili, kambing 0,5 sampai 1,5 mili, babi 150 sampai 200 mili, kuda 60 sampai 100 mili, dan ayam 0,2 sampai 0,5 mili. Yang kedua yaitu warna. Warna semen dapat diamati langsung karena tabung penampung semen terbuat dari gelas atau plastik tembus pandang. Semen sapi umumnya berwarna putih sedikit krim. Semen domba berputih krim, lebih tua dari warna semen sapi. Semen babi dan kuda menyerupai larutan kanji atau abu-abu encer. Sedangkan semen ayam berwarna putih seperti air susu. Warna kemerahan merupakan tanda bahwa semen terkontaminasi oleh darah segar. Sedangkan apabila warna mendekati coklat terdapat merupakan tanda bahwa darah yang mengkontaminasi semen sudah mengalami dekomposisi. Warna kehijauan merupakan tanda adanya bakteri pembusuk. Yang ketiga yaitu bau. Semen yang normal pada umumnya memiliki bau amis khas disertai dengan bau dari hewan itu sendiri. Bau busuk bisa terjadi apabila semen mengandung nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi organ atau saluran reproduksi hewan jantan. Kemudian kekentalan. Kekentalan atau konsistensi atau viskositas merupakan salah satu sifat semen yang memiliki kaitan dengan kepadatan atau konsentrasi sperma di dalamnya. Semakin kental semen dapat diartikan bahwa semakin tinggi konsentrasi spermanya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mikroskopik. Gerakan massa. Gerakan massa sperma merupakan petunjuk derajat keaktifan bergerak sperma. Semen yang berkualitas baik adalah semen yang memiliki kandungan sperma hidup dan bergerak maju ke depan dan dalam jumlah yang banyak. Perbandingan sperma hidup yang bergerak ke depan dengan konsentrasi sperma total dalam satu contoh
semen dikenal dengan istilah motilitas sperma. Penentuan motilitas sperma dalam satu contoh semen dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu melalui perhitungan menggunakan pipet, hemasitometer, dan kamar hitung Neubauer, atau menggunakan metode pewarnaan diferensial, yaitu suatu metode pewarnaan yang memberi kemungkinan pada kita untuk membedakan sperma yang hidup dan sperma yang mati. Selanjutnya yaitu abnormalitas sperma. Ketidaknormalan bentuk sperma dalam satu contoh semen perlu diketahui karena tingkat ketidaknormalan tersebut akan berkaitan dengan kesuburan atau fertilitas dari pejantan yang ditampung semennya. Tingkat abnormalitas sperma dapat diketahui melalui preparat pewarnaan diferensial yang sudah diuraikan pada bagian motilitas sperma. Abnormalitas sperma terdiri dari dua kelompok, yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Bentuk-bentuk abnormalitas primer adalah ukuran kepala lebih kecil atau lebih kecil dari ukuran normal, kepala ganda atau ekor ganda, bentuk kepala tidak normal atau penyok, benjol, pipi, atau tidak beraturan. Bentuk-bentuk abnormalitas sekunder adalah kepala pecah, ekor putus, ekor melipat, terpilin atau tertekuk. Semen sapi umumnya mengandung sperma abnormal antara 5-35%, domba 5-20%, babi 10-30%, kuda 10-40%, dan ayam 5-15%. Semen untuk keperluan inseminasi buatan sebaiknya tidak mengandung sperma abnormal lebih dari 20%. Selanjutnya yaitu penampungan semen dengan metode vagina tiruan. Penyiapan vagina tiruan: masukkan selongsong karet tipis ke dalam selongsong ebonit. Lipat kedua ujung selongsong karet tipis ke arah luar dan rekatkan pada batang selongsong ebonit. Masukkan air hangat 5 derajat sampai 60 derajat Celcius ke dalam vagina tiruan melalui lubang yang tersedia. Pompakan udara ke dalam vagina tiruan melalui katup yang tersedia sehingga selongsong karet tipis mengembang dan keduanya permukaannya bertemu satu sama lain. Oleskan vaselin putih cair menggunakan batang pengaduk sampai sepertiga panjang vagina tiruan. Ukur temperatur vagina tiruan menggunakan termometer. Temperatur vagina tiruan harus mencapai 41 derajat sampai 44 derajat Celcius pada saat penis ternak jantan memasukinya. Pasang corong karet pada ujung vagina tiruan yang tidak diberi pelicin. Pasang tabung penampung semen pada ujung corong karet. Kuatkan pertautannya menggunakan pengikat karet. Lindungi tabung penampung dari benturan dan terpaan cahaya matahari dengan jalan membungkusnya menggunakan bahan yang dapat menahan benturan dan terpaan cahaya.